Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pramuka. Nama saya Azizan Nasna, NOBP 2012014, kelas TKBN 1A. Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu diketahui sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Sejarah singkat Pramuka Indonesia. Baden Powell orang pertama yang mengeluarkan ide cemerlang dengan nama Pathfinder. Kemudian dibawa oleh Belanda dan didirikan organisasi dengan nama NIPF, Nederland Indische Pathfinder Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin Indonesia, gerakan nasional ini dibentuk organisasi kepaduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang lebih baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncullah bermacam-macam organisasi kepaduan antara lain. Kali ini saya akan membahas mengenai periode terbentuknya pramuka di Indonesia, yaitu pada tahun 1930. Organisasi kepaduan seperti IPO, PK, Paduan Kesultanan, PPS, Paduan Pemuda Sumatera, bergabung menjadi KBI, Kepaduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Kepanduan yang bernafas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia, disingkat dengan PI, Pathfinders Organisation Pansundan, disingkat dengan POP, Pandu Kesultanan, disingkat dengan PK, Sinar Pandu Kita, disingkat dengan SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia, disingkat dengan KRI. Sedangkan yang bernafasan agama Ansor Al-Watani Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia, disingkat dengan KII, Islamic Pandu Pathfinders Organisasi, disingkat dengan IPO. Tridharma, yaitu Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, disingkat dengan KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia, disingkat dengan KMI. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelahiran gerakan pramuka. Gerakan pramuka ditandai sebagai serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pemimpin yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pemegang bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan permukaan tonggak sejarah. Untuk Gerakan Pramuka, pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepaduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan Istana Olahraga Senawan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan.
Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepres RI No. 238 tahun 1961 perlu ada pendukungannya, yaitu pengurusan dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS), yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Pada pemimpin pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17845, yaitu terdiri atas MAPINAS beranggotakan 45 orang. Di antaranya duduk dalam Krawanas 17 orang, yang dalam Krawanis 8 orang. Namun demikian dalam realisnya seperti tersebut dalam Kepres RI No. 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961, jumlah anggota MAPINAS menjadi 70 orang. Dengan rincian, dari 70 anggota itu 17 orang diantaranya sebagai anggota Krawanas dan 8 orang di antara anggota Krawanas ini menjadi anggota Kuarnari. MAPINAS diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden RI, dengan Wakil Ketua pertama Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Krawanas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat ketua dan Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh sebagai wakil ketua merangkap ketua Krawanari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengatakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkelilingan Jakarta. Sebelum kegiatan pawai atau defil, Presiden melantik anggota MAPINAS, Krawanas dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Kepres No. 448 tahun 1961 yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX sesaat sebelum pawai defil dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota gerakan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah Pramuka. Semoga apa yang saya jelaskan bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.